selamat sore Bapak, Ibu, Saudara. Saya Utada dari Pemuda Remaja GBDI Philadelphia. Saya sekarang berada di teras Lariso. Pertanyaan yang akan saya bahas adalah pertanyaan 51, yang berbunyi, apa yang dilarang dalam perintah kedua? Perintah kedua melarang kita untuk menyembah Tuhan Allah menggunakan patung atau gambar atau cara apapun yang tidak ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Perintah kedua ini dilanggar oleh manusia saat mencoba untuk membuat patung atau gambar dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitahu kita dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Serta Nabi Yesaya bertanya, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ada suatu masa di mana orang Kristen menganggap bahwa ada perbedaan penting antara sebuah patung dalam bentuk citra dan sebuah lukisan dalam bentuk keserupaan. Tetapi dalam perintah kedua Alkitab tidak mengenal perbedaan itu. Argumen yang salah adalah argumen yang mengatakan bahwa patung dan gambar-gambar Yesus penting untuk mengingatkan kita akan Dia atau sebagai sarana pengajaran. Ini argumen yang salah. Karena ada 4 argumen yang salah, yaitu 1. Imajinasi manusia sendiri. Seniman yang melukis gambar sebenarnya sepenuhnya berdasarkan imajinasinya sendiri. Lalu mengatakan ini adalah gambar Yesus Kristus, padahal ia sedang berdusta. Karena kita tidak tahu seperti apa sebenarnya wajah Kristus, wajah Yesus. Kita tidak mempunyai apapun yang menyerupai penampakan fisiknya. Kedua, gambar dan keilahian Yesus seakan terpisah. Di saat kita membuat suatu gambaran Kristus, kita mengimajinasikan pribadi manusia Yesus Kristus terpisah dengan pribadi ilahinya. Dia adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi. Oleh karena itu kita tidak boleh memisahkan pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Yang ketiga, saat kita membuat suatu gambaran Kristus, kita juga tidak menghormati Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab dapat memberi hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan. Hanya Alkitab yang mampu. Dan kita tidak perlu menambah gambar-gambar Yesus dalam Alkitab. Lalu yang keempat, hanya melalui Roh Kudus kita dapat memahami Alkitab. Seperti yang Yesus sendiri janjikan, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita membuat gambaran Kristus, kita tidak menghormati Roh Kudus. Karena kemuliaan Roh Kuduslah untuk menyatakan Sang Juru Selamat kepada kita. John Calvin mengatakan, pengalaman sehari-hari mengajarkan bahwa daging tidak pernah puas sampai ia telah mempunyai gambaran tertentu sebagai gambar Allah. Mungkin karena kerinduan kita yang besar untuk memiliki suatu gambar Allah yang kelihatan. Oleh karena itu Calvin berkata, bagi saya, kelihatannya sungguh tidak layak untuk menerima gambar lain, apapun kecuali gambaran yang natural dan eksplisit, yang tertera dalam firman Tuhan, dikuduskan dalam firman-Nya. Apa? Yaitu baptisan dan perjamuan kudus Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.